Jawa Tengah, provinsi yang penuh dengan pesona wisata dan masyarakatnya yang religius ini menjadi daya tarik tersendiri yang mendukung wisata religi yang menjadi magnet bagi wisatawan. Provinsi yang terletak di antara Jawa Barat dan Jawa Timur ini memiliki banyak tempat peribadatan yang sangat fenomenal dan tak sedikit pula yang masuk dalam cagar budaya. Seperti Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Sunan Muria, Gereja Blenduk, bahkan ada juga yang menjadi warisan budaya dunia, seperti halnya Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Setiap tempat wisata religi memiliki sejarah dan kisahnya masing-masing yang terkemas dalam sajian bangunan dan karakteristik masyarakat di sekitarnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan toleransi sesama umat manusia. Keagungan, kemegahan, dan ketulusan tercermin dalam destinasi wisata religi yang ada di Jawa Tengah ini. Banyak peninggalan sejarah yang hingga saat ini masih bisa kita saksikan dan nikmati dengan setiap langkah kisahnya. Pemirsa Sapa Nusantara, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan sejarah religi yang menakjubkan. Bahkan banyak tempat peribadatan di Jawa Tengah yang masuk dalam cagar budaya hingga warisan budaya dunia. Hal ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan tempat wisata religi yang banyak diminati masyarakat. Dan untuk lebih lengkapnya wisata religi yang ada di Jawa Tengah, ikuti terus perjalanan kami di Sapa Nusantara. Jejak sejarah penyebaran agama di Jawa Tengah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, dan juga kelenteng menjadi potensi wisata religi yang banyak mendatangkan masyarakat untuk berkunjung ke Jawa Tengah. Lalu seperti apa Disporapar mengemas wisata religi ini sehingga banyak mendatangkan wisatawan bahkan dari luar negeri? Kita akan tanyakan langsung di Sapa Nusantara, tetap ikuti kami. Ya pemirsa Sapa Nusantara, Jawa Tengah memiliki banyak sekali keberagaman agama dan juga budaya yang menjadikan Jawa Tengah kaya akan wisata religi. Dan apa saja wisata religi yang dimiliki Jawa Tengah, kita akan tanyakan secara langsung dan juga sejarahnya kepada Kepala Disporapar Jawa Tengah, Bapak Agung Haryadi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ketemu lagi ya Pak ya kita. Iya. Semakin sehat, semakin kuat, semangat ya Pak ya? Tetap semangat. Tetap semangat, karena lagi sibuk-sibuknya ini ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Jawa Tengah ini kan memiliki keberagaman agama dan juga budaya gitu, sehingga kita juga banyak nih memiliki wisata religi yang wajib ataupun patut dikunjungi oleh para wisatawan, tidak hanya dari Jawa Tengah tapi juga dari luar Jawa Tengah. Nah, mungkin ada pemirsa yang juga belum tahu ini Pak, apa saja sih wisata religi yang ada di Jawa Tengah ini? Iya, jadi kita bicara mengenai wisata religi ini kan bagian dari kesejarahan kita. Ketika ada Mataram Hindu, kemudian ada Mataram Islam, sampai berdirinya Masjid Demak, kemudian muncul Wali Songo dan segala macam. Itu adalah merupakan rangkaian kegiatan keagamaan waktu itu, ada syiar agama. Bicara religi tentu tidak hanya kita membicarakan satu agama, karena kita juga ada akulturasi budaya dari Cina, Tiongkok juga meninggalkan budaya, dan di situ ada sisi religiusnya, ada kelenteng, kemudian juga berkembang, ada masih era sejarah sebelumnya, ada Hindu, Buddha, itu juga sampai sekarang masih meninggalkan peninggalan-peninggalan keagamaannya, dan itu ada umat yang masih melaksanakan kegiatan keagamaan di peninggalan bersejarah itu, peninggalan bersejarah agama seperti di Borobudur, di Prambanan, kemudian di Gedung Songo dan tempat-tempat yang lainnya. Dan pada akhirnya ketika masyarakat banyak melakukan
kegiatan keagamaan, ziarah seperti itu, akhirnya menimbulkan kebutuhan-kebutuhan untuk kebutuhan akomodasi, transportasi, kemudian ada kebutuhan untuk kuliner. Akhirnya itu menjadi daya tarik wisata. Akhirnya dikemas atau dikatakan menjadi wisata religi. Sebetulnya itu kan aktivitas masyarakat yang melakukan aktivitas keagamaan, tapi karena itu menimbulkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan masalah transportasi, akomodasi, akhirnya menjadi kemasan wisata. Karena di samping mereka melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan juga berdampak pada perekonomian. Dari situlah karena banyak pengunjungnya ada dampak perekonomian, di mana jasa-jasa pendukungnya juga memberikan dampak bagi kunjungan itu. Maka kita pemerintah hadir untuk dikuatkan itu menjadi suatu kegiatan kepariwisataan untuk religi. Sehingga untuk wisata religi itu memang tidak satu agama, tapi banyak sekali di Jawa Tengah ini ada kegiatan Waisak. Itu juga di Borobudur menjadi tempat untuk kegiatan keagamaan, dan itu pengunjung juga banyak sekali, dan tidak hanya dari Indonesia, itu dari Thailand, itu juga Malaysia, Singapura juga banyak yang melakukan kegiatan di Borobudur, kegiatan Waisak. Kemudian di Demak sendiri itu menjadi sentra wisata religi Jawa Tengah, di mana di sana juga ada sejarah Wali Songo, di sana Sunan Kalijogo, ada makamnya juga. Kemudian di Kudus, di Pati, di Muria itu juga ada peninggalan Sunan Wali Songo, Wali Songo, peninggalan Wali Songo. Di Jawa Tengah ada tiga Wali Songo. Kemudian tidak hanya peninggalan sejarah, ada bangunan-bangunan baru yang itu memang perpaduan ya Pak ya. Bangunan baru memang itu untuk pusat peribadatan, tapi ikonik itu, ikonik itu juga ada di Solo, di Syekh Sayyid itu, miniatur dari Sayyid yang ada di mana, di Dubai ya, Timur Tengah. Timur Tengah. Ya, itu juga menjadi ikonik, menjadi daya tarik. Akhirnya juga banyak masyarakat yang berkunjung di sana tidak hanya melakukan ibadah, tapi juga ingin mengetahui lebih jauh keindahan dari masjid tersebut. Makanya itu dikemas menjadi wisata religi. Kemudian di Semarang ada Kelenteng Sampokong, itu juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan ritual di agama Konghucu ya. Itu ada arah-arahan Sampokong itu juga menjadi bagian dari wisata religi. Kemudian kita juga ada gereja yang ikonik juga, Gereja Belendo. Itu juga menjadi tempat objek yang bisa diminati oleh masyarakat, dan itu menjadi ikon-ikon wisata religi seperti itu. Oke Pak Agung, saya nanti akan lebih detail lagi menanyakan apa saja ini untuk wisata religi yang bisa dikunjungi ataupun dalam waktu dekat ini pemirsa Sapa Nusantara bisa saksikan di Jawa Tengah. Usai jeda pariwara, kita akan kembali di Sapa Nusantara. Ya pemirsa Sapa Nusantara, Jawa Tengah ini juga menjadi salah satu daerah untuk penyebaran agama Islam yang cukup pesat pada masanya. Tentunya ini meninggalkan jejak sejarah yang cukup banyak ya Pak ya, yang bisa dikunjungi hingga saat ini. Nah mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa Sapa Nusantara Pak, apa saja nih wisata religi ataupun sejarah yang bisa dikunjungi di Jawa Tengah seperti itu? Ya, kalau kita membicarakan terkait dengan sejarah agama Islam di Jawa Tengah, tentu kita tidak lepas dari Masjid Agung Demak. Itu pasti menjadi bangunan yang historikal gitu ya, untuk keagamaan Islam tentunya, yang menjadi tonggak sejarah perjalanan ataupun penyebarluasan agama Islam di Jawa Tengah. Itu
dibangunnya Masjid Demak. Itu penginginan dari Kerajaan Demak Raden Patah tentunya. Nah tentu masjid itu tidak lepas juga dari pelakunya. Di sana ada tokoh-tokoh Wali Songo, ada Sunan Kalijogo. Kemudian kalau kita bergeser di Kudus juga ada Masjid Menara Kudus. Dan itu sangat unik sekali. Masjid itu bentuk arsitekturalnya itu seperti bangunan agama Hindu. Nah, itu. Makanya ada Menara Kudus itu menjadi sesuatu yang ikonik juga, masjid tapi arsitekturalnya adalah agama Hindu. Nah, itu juga sangat menarik sekali dan ada sisi estetikanya, ada seni budayanya. Kemudian juga di Muria, di Muria ada Sunan Muria, paling tidak ada 3 tokoh agama Islam pada saat itu yang menjadi Wali Songo, itu Sunan Kalijogo, Sunan Kudus dan Sunan Muria, di mana mereka meninggalkan jejak-jejaknya, petilasannya, tentu termasuk makam beliau juga yang ada di sana. Itulah yang menjadi daya tarik pengunjung untuk melakukan kegiatan ibadah, ziarah di tokoh-tokoh agama Islam di situ. Disitulah maka banyak pengunjung akhirnya menjadi pusat kunjungan keagamaan. Nah, itu seperti itu ya. Kalau di Jawa Tengah ikoniknya ya tadi ada 2, Masjid Agung Demak sama Masjid Menara Kudus. Gitu, ya. Tentunya tidak hanya mungkin makam ataupun tempat tinggal dari para Wali Songo ini ataupun pemuka agama yang menyebarkan agama Islam, tapi juga petilasan, tempat yang mungkin beliau-beliau ini sempat singgahi itu juga menjadi daya tarik wisata ya Pak? Betul juga. Kalau kita ketahui di Semarang, di kawasan wisata Gua Kreo, di situ ada petilasannya Sunan Kalijogo. Di situ ada petilasan tusuk satenya beliau ada di situ. Sehingga di situ ditumbuhi pohon bambu. Itu dipercaya, diyakini itu merupakan petilasan dari Sunan Kalijogo. Banyak sekali. Luar biasa. Di sungai itu juga ada banyak petilasan Sunan Kalijogo. Dan itu menjadi objek wisata karena dari kemasan narasinya itu sehingga itu menjadi telling story dan itu menjadi kekuatan untuk bisa disampaikan kepada pengunjung bahwa ini bagian dari sejarah agama Islam yang ditandai dengan petilasan beliau, tokoh-tokoh agama seperti Wali Songo, seperti itu. Nah tentunya ini kan banyak sekali wisata religi yang ada di Jawa Tengah, tidak hanya Islam, Hindu, kemudian juga Buddha, Kristen, Konghucu dan lain sebagainya. Ini untuk mendongkrak ekonomi ataupun perekonomian di Jawa Tengah ini menurut Pak Agung seperti apa? Iya, jadi dengan momentum ya aktivitas kegiatan keagamaan seperti hanya dalam waktu dekat ini, tanggal 23 Mei ada Hari Raya Waisak. 23 Mei di Not ini ya Pak ya? Itu saat ini ada rangkaian kegiatan namanya Tudong. Tudong? Ya, Tudong itu kegiatan perjalanan dari titik-titik agama Buddha itu menjadi titik kunjungan. Perjalanan Tudong. Tudong itu salah satu pemeluk agama Buddha, tokoh-tokoh agama Buddha itu berasal dari negara-negara dari Thailand itu ada 30 orang yang melakukan perjalanan di kawasan menuju ke Borobudur. Ya, itu selama kurang lebih dari tanggal 14 sampai 30 Mei. Mereka melakukan perjalanan Tudong namanya, itu dalam rangka untuk perayaan Hari Raya Waisak. Nah itu kan juga merupakan atraksi religi yang memang bisa kita saksikan aktivitas itu. Nanti puncaknya di tanggal 23 di Candi Borobudur, tentu itu tidak hanya untuk umat agama Buddha, tapi pengunjung juga bisa menyaksikan aktivitas keagamaan itu menjadi daya tarik wisata.
Iya, kita nanti juga akan menantikan himbauan dari PJ Gubernur Jawa Tengah, Bapak Nana Sujana, himbauan bagi para pengunjung yang akan datang ke Jawa Tengah untuk menikmati sejarah yang ditinggalkan oleh para leluhur-leluhur kita tentunya di Jawa Tengah untuk wisata religi. Jangan lupa jelajah Jateng sekarang. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komjen Pol Purnawirawan Nana Sujana, penjabat Gubernur Jawa Tengah. Para pemirsa Kompas TV di seluruh Indonesia, Jawa Tengah memiliki potensi wisata religi seperti Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Raya Syekh Zayed Solo, dan tentunya masih banyak lagi. Tak hanya menyuguhkan perjalanan spiritual, wisata religi di Jawa Tengah juga syarat akan nilai-nilai sejarah, akulturasi, dan budaya. Hingga keelokan daripada arsitektur yang memukau. Mari beribadah sekaligus menyelami nilai-nilai penuh makna yang bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini dan kelak. Ayo jelajah Jawa Tengah sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, yang mana saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Munajat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Febri. Gimana Pak kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, ini mungkin pemirsa Sapa Nusantara penasaran sejak dibangunnya ataupun diberdirikannya Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini kan banyak sekali wisatawan yang datang ke sini gitu kan. Mereka penasaran dengan interior, arsitektur yang kalau kita datang ke sini seperti tidak di Solo, tidak di Jawa Tengah seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sejarah berdirinya itu seperti apa? Ya. Jadi ini awalnya ini hasil kunjungan sekarang Presiden Muhammad bin Zayed, Presiden dari Uni Emirat, waktu itu masih Crown Prince, putra mahkota. Jadi kunjungan ketemu dengan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, terus kemudian setelah pertemuan itu ada ide untuk memberikan hadiah kepada Pak Presiden, kayak gitu. Terus singkat cerita, akhirnya saya diberi amanat untuk diceritakan, waktu itu Pak yang menceritakan itu Pak Menko, Pak Luhut, itu manggil saya, terus menceritakan Presiden Crown Prince Muhammad bin Zayed akan memberikan hadiah. Terus beliau mintanya di Solo, kayak gitu. Mintanya di Solo yang dekat dengan rumah Pak Jokowi. Bapak Jokowi. Ya, jadi idenya itu sederhana. Idenya sederhana, mau membahagiakan sahabatnya, kayak gitu. Terus kemudian akhirnya setelah cari-cari kita, mereka pengennya itu juga besar sekali. Waktu itu kalau bisa 10-20 hektar. Tapi di Solo kan nggak mungkin. Kita sudah cari kemana-mana, akhirnya singkat cerita ya akhirnya yang mungkin ya ini. Jadi dulu ini tanah milik Pertamina. Terus kemudian dibangun masjid itu. Terus kemudian desainnya seperti apa? Nah, itu waktu itu juga dibicarakan, itu biar aja Pak Presiden sama Pak Crown Prince waktu Syekh Muhammad bin Zayed untuk akhirnya singkat cerita mereka bersepakat kalau bisa mungkin permintaan Pak Jokowi itu mirip dengan Masjid Raya Syekh Zayed yang ada di Abu Dhabi. Nah, itu salah satu masjid ikon milik Uni Emirat Arab. Ya. Cuma besarnya mungkin 6 atau
kali lipat dari sini. Ya, luas parkirannya itu bisa 10 kali lipat dari sini. Luas parkirnya sana, nah, kayak gitu. Jadi mulai dari awal ingin memberikan hadiah, tapi justru malah bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Solo, masyarakat Jawa Tengah dengan mendatangkan banyak sekali pengunjung ke sini ya Pak ya. Kalau untuk interior, eksterior dari Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini, mungkin kemiripannya berapa persen Pak? Ya sekitar 80-85% itu mirip. Wow, jadi berarti hampir mirip menyerupai yang ada di Abu Dhabi. Hampir mirip. Ya, ini kayak orang menyebutnya replika. Replikanya. Gitu. Makanya kan suasananya mirip kayak gitu. Cuma kalau yang di Abu Dhabi itu memang betul-betul mewah ya. Iya. Terima kasih Bapak Munajat sudah diizinkan untuk mengulik lebih detail lagi terkait dengan Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini. Terima kasih Bapak. Sami-sami Mbak. Pemirsa Sapa Nusantara, Jawa Tengah dengan beragam budaya dan religi yang ada di dalamnya yang teraju dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama menjadikan Jawa Tengah sebagai keindahan yang wajib dikunjungi. Spot-spot wisata religi bersejarah yang masuk dalam cagar budaya dan warisan dunia menjadi mahakarya yang wajib dikunjungi dan sayang untuk dilewatkan. Untuk itu, ayo jelajah Jateng sekarang. Dan saya Febriana Mila pamit undur diri, terus saksikan episode selanjutnya di Sapa Nusantara.